Ya, silakan aja. Dan tugas kita adalah memang membaca, mencoba memahami itu aja. Kalau ada yang nggak masuk akal ya dicoba, atau yang error, ini salah itu, wah ini salah ini. Coba aja dikritik, nggak ada masalah sih. Gitu. Itu kan informasi datang dari alam semesta ya ke kita. Kurantia itu Ya, mari kita cermati gitu. Apa isinya kayak begitu. Biasanya kan kalau kita kan baca tulisan-tulisan si A, si B, si C, manusia semua kan. Nah, ini ada tulisan dari alam semesta. Coba kita jadi begitu. Jadi salah satu lagi yang keunggulan yang diungkapkan dalam buku Ranti itu adalah terkait dengan hal spiritual. Hal spiritual itu yang paling bagus itu katanya emang orang ras merah. Ras merah itu spiritualnya paling tinggi. Jadi saya tuh ngeliat gitu ya di Indonesia itu orang bangsa Indonesia itu nggak mau cuma hal spiritual tuh cuman katanya gitu nggak mau. Dicoba sendiri, dijelajahi sendiri, masuk sendiri, pengalaman-pengalaman yang sifatnya mereka alami sendiri secara gaib gitu ya. Dan itu tidak bangsa lain, bangsa kulit biru, yang biru itu tidak punya. Yang kuning itu juga nggak terlalu pintar soal itu. iya, Itu salah satu benar keunggulan. sih. Jadi kalau kita di sini kita suka hal-hal yang spiritual dalam arti yang sifatnya supranatural, ini nggak salah, memang itu udah kodratnya itu orang Indonesia seperti itu. Itu beda banget sama bangsa-bangsa di dunia yang lain, bangsa-bangsa lain. Iya, Mungkin iya. itu sebabnya saya merasa bahwa kalau ngomong spiritual nanti ke depannya Indonesia yang jadi salah satu pusat spiritual dunia itu masuk akal di situ karena itu. Bangsa Indian sendiri memang mereka pakai enteogen ya, pakai peyote kalau nggak salah, jamur itu kan. Hmm. Nah, cuman ya artinya salah satu katalis untuk pemahaman spiritual itu sebenarnya bisa pakai uh, ya substance seperti itu gitu. Hanya karena di saat ini gitu ya, yang saya perhatikan, yang saya lihat justru hal-hal enteogen itu forbidden lah gitu, dilarang, sehingga menumpulkan itu akses ke spiritualnya sendiri gitu. Saya percaya sih orang-orang Indonesia ini kalau menggali spiritual itu dapat yang paling dalam. Yakin saya. Eh, kalau saya beda pendapat Kang Topar. Mhm. Ya gini ya. Tadi kan Pak Nugroho bilang ras merah paling super di dalam spiritual ya. Menurut saya spiritualitas itu tidak mengenal ras merah, ras biru, ras kuning. Ya, semua sama gitu. Menurut saya ya, kalau apa asal kita saya kan apa lihat spiritualitas di Jawa, di Cina, di apa kan di Eropa gitu. Intinya kan mengenal diri sendiri gitu. Nah, terjadi kekacauan itu sejak misi misionaris dan dakwah menyebar kemana-mana, terjadilah penyeragaman. Nah, itulah penurunan spiritualitas kata saya. Hmm. Dulu kan sejarah di Eropa kan apa eh, yang di luar Kristen dianggapnya witch gitu. Hmm. Penyihir sampai dibakar di apa gitu. Di Indonesia sama juga waktu waktu masuk kesultanan kan banyak banyak kepercayaan-kepercayaan lokal yang dipersekusi, dibantai gitu. Nah, penyeragaman itu yang meluruh bukan meluruhkan ya, mendegradasi spiritualitas suatu bangsa gitu. Jadi seragam gitu. Jadi semuanya kaum dalil semua. Kalau nggak ada dalilnya salah gitu. Hati nuraninya nggak dipakai. Menurut saya itu. Hmm. Makasih. Ya, oke. Ya, kalau saya salah satu yang saya bilang tadi adalah berbagai macam ras tadi itu berdasarkan informasi dari buku Randia ya. Seperti itu mengenai mutasi genetik menghasilkan ras-ras warna. Tapi kalau mengenai spiritualitas kita pada dasarnya ya sama. Karena
Kata buku ini, kita ini didiami oleh roh pecahan daripada Bapa Semesta, dari Tuhan sumber, semua sumber, dari sumber pertama dari kosmos ini, itu memberikan satu percikan dirinya, rohnya itu ke dalam diri kita masing-masing. Itu ultimate spirituality, saya bilang. Tertinggi deh, spiritualitas yang tertinggi yang bisa kita alami setiap hari untuk mendiami kita dan ada di dalam. Jadi kalau dibilang kita mengenal diri kita, memang seperti itu. Spiritualitas itu carinya ke dalam, mencari petunjuk ke dalam. Jadi kalau kita sudah pahami ini, sebetulnya sudah tertinggi itu spiritualitas tertinggi. Kita nyari kemana-mana seluruh dunia, kita nyari ke semua ajaran dan dogma, tapi ternyata Tuhan tuh hadir di dalam hidup kita masing-masing, dalam diri kita sendiri, dalam wujud rohnya itu. Dan itu bisa dibayangkan pecahan daripada roh Bapa Semesta. Iya, benar, Pak Nog. Sebelum Kristen mengenal Roh Kudus, ya, mengenalkan Roh Kudus, Ya, sebelum Urantia mengenalkan touch adjuster gitu. Orang Jawa itu udah mengenal ingsun sejati gitu. Orang betul. Cina udah mengenal liang tzu gitu. Itu artinya menurut saya sama-sama aja gitu. Jadi ya spiritualitas itu tidak ada yang baru menurut saya. Dari dulu intinya ya mengenal kita bersatu dengan percikan ilahi itu yang bahasanya beda-beda di setiap budaya gitu. Menurut saya itu. Betul, Pak. Betul itu, Pak. Itu inti yang paling inti dari semuanya. Kalau kita bisa melakukan setiap hari itu, sebab kata buku Raja itu, yang di dalam itu, kehendak yang di dalam itu adalah kehendak Tuhan. Gitu. Jadi kalau yang di dalam udah menghendaki something, kita ikuti itu sama dengan mengikuti kehendak Tuhan. Bayangin, saudara-saudara ini punya didiami oleh roh percikan dari Sang Bapa Semesta. Itu adalah suatu kehormatan kan? Itu adalah juga bahwa kita ini adalah suatu konfirmasi, bukan konfirmasi, suatu fakta bahwa kita adalah bersaudara karena didiami oleh satu roh dari suatu sumber yang sama, kurang dia. Itu adalah bukti bahwa manusia adalah bisa bersatu secara spiritual. Karena ada roh atau spiritual yang sama di dalam diri kita. Walaupun kita beda-beda latar belakang, dari macam-macam pandangan agama, macam latar belakang. Tapi begitu kita kumpul, kita ngomong tentang pengalaman-pengalaman yang sama secara spiritual. Jadi kita ini benar-benar saudara. Saudara. Itu namanya kesatuan spiritual, spiritual unity. Kita beda-beda, tapi kita spiritual unity, kita sesama persaudaraan, anak-anak Tuhan, kata buku Rantia. Saudara-saudara sesama anak Tuhan, dan kita bukan hanya saudara saja, kita dengan semua makhluk yang ada di alam semesta ini, dengan malaikat-malaikat, mereka saudara-saudara kita juga, saudara jauh kita. Mereka juga sesama ciptaan, sesama anak-anak. Begitu. Jadi pandangannya buku Rantia ini bukan hanya global aja, sudah universal. Dan Itu Pak Nuk, ya, spiritual unity itu suatu keniscayaan atau suatu utopia aja gitu Pak Nuk. Kalau melihat ya, kecenderungan orang sekarang ini kayaknya individualistik gitu. ya. Jadi kata buku Rantia itu manusia tidak bisa disatukan dengan ekonomi, dengan politik, itu nggak bisa. Apalagi karena memang kepribadian manusia itu semuanya berbeda-beda. Setiap bangsa itu punya ciri masing-masing dan bukan hanya ciri masing-masing, setiap suku bangsa itu beda-beda caranya. Dan
Tetapi hanya satu yang bisa menyatukan dunia ini jikalau manusia akhirnya sadar bahwa dirinya ditempati oleh sepercikan roh yang sama dari satu sumber yang sama, kata gitu. Hanya dengan itu saja kita bisa duduk bareng, kita bisa merasa oh itu saudara saya. Karena ada roh Tuhan di dalam Anda, maka saya menganggap itu saudara saya. Begitu. Artinya Gitu. artinya sebenarnya bukan dari spiritualnya, tapi berangkat dari kesadaran yang sama gitu. Betul, kesadaran yang Artinya sama. di dalam setiap apapun makhluknya, apapun bendanya gitu, ada kesadaran murni itu yang meliputi dan diliputi lah intinya. Ya. Kalau kesadaran manusia kita sudah naik kepada kesadaran itu, kita bisa merasakan itu suasana kesatuan spiritual tuh bisa kita rasakan. Kita duduk di sini ngobrol bareng, itu kita bisa rasakan. Ini saudara-saudara saya punya kesadaran yang sama dengan kita semua. Jadi orang-orang yang diterangi secara ini sudah diterangi katanya. Itu mereka bisa duduk bareng sebagai sesama saudara. Jadi itu suatu keniscayaan juga bilang. Itu suatu fakta kok. Itu kita ditempati oleh roh satu sumber yang sama itu fakta. Itu fakta katanya. Fenomena suatu fakta. Kalau dari perspektif manusia sebagai identitas masing-masingnya gitu, memang itu suatu utopia gitu. Tapi secara hakikat esensinya sih, kalau misalkan kesadarannya sama, berangkat dari kesadaran yang sama gitu ya, itu spiritual unity itu bisa sangat mungkin. Ya, Udah secara itu bukan sangat mungkin, memang kita punya satu persamaan itu, cuman yaitu kesadarannya itu yang membedakannya gitu. iya. Dan itu satu-satunya cara kata Buku Rantiau untuk kesatuan planet, pemerintahan planet bergabung ke persatuan planet menghindari perang dunia. Itu adalah dengan itu saja katanya. Kalau manusia akhirnya sadar diri mereka sesama anak-anak dan mereka ditempati oleh kesadaran mereka udah sampai ke situ, maka perang dunia tidak akan terjadi. Tidak mungkin terjadi. Dan pemerintahan manusia nanti ke depan akan menjadi pemerintahan planet, kesatuan planet, di mana nanti di cita-citanya itu ya nanti kayak negara kesatuan Republik Indonesia yang bentuknya kayak federasi itu nanti setiap provinsi punya perwakilan gitu kayak perwakilan kayak negara perwakilan yang demokrasi perwakilan kayak begitu itu dunia nanti itu cita-citanya ke depan seperti itu demokrasi perwakilan di mana kayak di Amerika sekarang sistemnya di mana setiap negara bagian punya suara yang sama yang diakui dan mereka punya ya nanti dunia juga negara-negara punya uh, hak suara untuk mengatur dunia ini bersama-sama. Jadi tidak mungkin dikuasai oleh diktator. Itu hanya bisa terjadi kalau manusia sadar bahwa dirinya itu mendengar kesatuan spiritual tadi. Itu aja. Nah itu saya kan pelajari, bukan pelajari ya, ada sedikit ya cari-cari informasi mengenai 3 naskah kuno yang sudah diakui oleh UNESCO gitu ya. Yang pertama itu mungkin Lagaligo, itu yang Bugis kalau nggak salah. Kedua Negara Kertagama, sama satu lagi Siksa Kandang Karsian. Ternyata memang di Negara Kertagama sendiri bentuk dulu zaman pemerintahnya itu ya federasi gitu. Untuk Lagaligo sendiri lebih ke hukum adatnya nantinya gitu ya, karsiannya gitu ya. Terus untuk yang siksa kandang karsiannya itu lebih ke tatanan pribadinya gitu, lebih ke tata salirannya gitu. Jadi kalau misalkan itu digabung dijadiin satu konstitusi baru gitu ya, itu jadi konstitusi adiatmika lah, konstitusi spiritual sebenarnya. Bisa di apa bisa di ya diwujudkan untuk terutama ternyata
untuk abad 21 itu efektif gitu untuk menangkal dari penjajahan bentuk hegemoni yang sangat halus lah, penjajahan mental dan mindset seperti itu gitu. Ya, penjajahan yang paling gampang memang bukan paling gampang, tapi memang paling pintar itu menggunakan ideologi. Benar. Ideologi itu paling pintar, itu menggunakan itu caranya. Menggunakan doktrinisasi itu, indoktrinasi dan kemudian nanti propaganda dan seterusnya, dan kemudian setelah itu fear. Itu juga memang sudah terjadi saat ini. Maksudnya gini, satu sisi kita punya konstitusi negara sendiri, Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, sekalipun sudah diamandemen sama Pancasila gitu ya, tapi keluarganya sendiri ternyata memakai konstitusi yang dari barat sana gitu, sesuai kiblatnya kan. Itu konstitusi negara di sana kan Quran dan hadis gitu. Nah itu sendiri juga sudah istilahnya mendegradasi dari jiwa nasionalisme, patriotismenya itu dikikis habis, dihilangkan. Sehingga ya kondisi saat ini ya carut marut seperti ini ya salah satu dari hasilnya gitu. Itu penjajah Belanda itu yang paling pintar tuh soal menjajah menggunakan agama itu. Betul. Ini menggunakan raja-raja Islam untuk menjajah Indonesia. Jadi nggak bisa menguasai langsung, dia kuasai lah itu kesultanan, sultan yang menguasai rakyatnya. Orang Indonesia dikuasai. Orang Indonesia itu paling susah dikuasai sebetulnya. Ya, Belanda kan punya orang antropolog itu yang Snokhur Gronje itu. Bener nggak? Itu caranya begitu. Betul. Itu kan ada hubungannya sama 12 provinsi Romawi. Jadi provinsi yang pertama yang di daerahnya Romawi itu sendiri, terus yang 10 kerajaan Eropa, satu provinsi lagi kan Timur Tengah, Bizantium, Eropa Timur, Romawi Timur, Eastern Roman. Jadi mereka memang satu visi misi gitu. Jadi di beberapa kasus di Nusantara, seorang pemimpin wilayah, entah itu raja, ratu, apapun itu, ketika diserang sama yang pihak dari Romawi Barat, mereka akhirnya beraliansi dengan yang dari Romawi Timur nih, yang pakai kesultanan dan khilafahan itu. Nanti sebaliknya, kalau wilayah itu diserang sama yang pihak Romawi Timur yang kekhalifahan dan terdesak, mereka beraliansi ke yang Romawi Barat nih, yang kerajaan Eropa, entah itu Spanyol kah, Portugis, Belanda, Inggris, apapun itu. Tapi dua tangan ini kan bekerja untuk tujuan yang sama, tujuan untuk menguasai, untuk menguasai. Jadi kayak analoginya tuh gini, ibarat tikus yang disudutkan oleh dua kucing. Ketika yang satu kucing ini lebih agresif, dia minta tolong sama kucing yang satunya. Padahal dua-dua kucing yang menyudutkan ini punya tujuan sama-sama mau makan tikus itu gitu. Makanya akhirnya banyak beberapa wilayah di tempat kita yang berubah bentuk pemerintahan jadi kesultanan. Ada juga yang terus dia lebih berpihak kepada konsep yang dibawa sama misionari dan seterusnya. Jadi Romawi Barat dan Romawi Timur punya visi misi yang sama, dan mereka dua-dua sama-sama teokrasi gitu. Imperialisme, teokrasi, dan itu imperialisme paling mengerikan itu.